Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, sebetulnya untuk apa kita hidup? Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya lewat sebuah perumpamaan yang sederhana tapi dalam banget dari ajaran Islam, yaitu metafora tentang sebatang pohon. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Apa sih arti hidup? Wah, ini pertanyaan yang udah dipikirin manusia selama ribuan tahun kan? Kali ini kita akan coba menjelajahi jawabannya lewat sebuah analogi yang menurut saya indah banget. Dalam ajaran Islam, hidup kita itu diibaratkan seperti pohon yang berbuah. Simpel banget ya. Tapi jangan salah, di dalam perumpamaan yang kelihatannya sederhana ini, tersimpan kunci untuk memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya. Mari kita lihat lebih dekat bagian per bagiannya. Oke, semua itu dimulai dari pondasinya, yaitu akar. Nah, dalam metafora ini, akar itu adalah iman atau keyakinan kita. Sama persis seperti akar pohon, iman itu nggak kelihatan, tersembunyi di dalam. Tapi justru dari situlah semua kehidupan dimulai. Dia yang menopang, memberi nutrisi, dan jadi fondasi untuk semua yang akan tumbuh. Dari akar yang kuat di dalam tanah itu, muncullah batangnya. Batang pohon ini melambangkan ibadah kita. Jadi kalau iman itu fondasi yang tak terlihat, ibadah itu adalah wujud nyatanya. Struktur yang kokoh, tegak, dan bisa dilihat oleh semua orang. Nah, disinilah poin pentingnya. Coba pikir, apa tujuan kita menanam pohon itu cuma supaya punya akar yang kuat dan batang yang kokoh? Apa itu tujuan akhirnya? Tentu saja bukan. Itu semua kan baru prosesnya, belum hasilnya. Akar dan batang itu memang mutlak diperlukan. Tapi itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan yang sebenarnya dari sebuah pohon adalah untuk menghasilkan buah. Ya kan? Buah inilah hasil akhir yang kita tunggu-tunggu. Esensi dari keberadaannya. Dan disinilah inti dari semuanya. Sebuah pohon itu tidak pernah berbuah untuk dirinya sendiri. Pernah lihat pohon mangga makan mangganya sendiri? Enggak kan? Buahnya itu selalu untuk dinikmati oleh orang lain. Untuk memberi manfaat bagi sekitarnya. Nah, ini dia jawabannya. Ternyata, hidup yang bermakna adalah hidup yang memberikan manfaat bagi orang lain. Makna itu ditemukan bukan dari apa yang kita kumpulkan untuk diri kita sendiri, tapi dari buah apa yang kita berikan kepada dunia. Hidup untuk melayani. Terus gimana kita tahu kalau hidup seseorang itu beneran berbuah? Apa sih bukti nyata dari kehidupan yang bermakna itu? Ternyata, jawabannya itu sangat spesifik dan kuat banget. Coba perhatikan angka ini. 40. Dalam konteks ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah jumlah saksi yang menjadi bukti kuat akan kebaikan hidup seseorang. Gini cara kerjanya. Jadi, menurut ajaran ini, kalau saat seseorang meninggal dunia, ada setidaknya 40 orang yang tulus mendoakannya. Nah, itu menjadi kesaksian di hadapan Tuhan bahwa ini adalah orang baik. Kesaksian dari komunitas inilah yang jadi cerminan dari buah yang telah ia bagikan selama hidupnya. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya begini. Dimulai dari akar, yaitu keyakinan kita. Lalu tumbuh batangnya, yaitu ibadah kita. Kemudian menghasilkan buah, yang artinya pelayanan kita kepada sesama. Dan akhirnya, warisan kita adalah kesaksian dari orang-orang yang telah merasakan manisnya buah dari kehidupan kita. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke diri kita masing-masing. Kalau hidup kita ini adalah sebuah pohon, maka pertanyaan terpentingnya bukanlah seberapa kuat akar kita atau seberapa tinggi batang kita. Pertanyaannya adalah, buah apa yang akan kita tinggalkan untuk orang lain?